Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Apakah hadir semua hari ini? Alhamdulillah ada semua. Ketua kelas ada? Ada. Apakah ada yang izin sakit atau Ada di sini, Pak. Belum ada yang sakit. ada yang sakit ya? Ya. Oh iya. Baik, jadi sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Jadi terima kasih, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, perlu teman-teman ketahui bahwasanya materi kita pada hari ini merupakan tentang teks berita. Teman-teman, ada yang tahu apa itu teks berita? Saya, Pak. Ya, sudah. Ya, teks berita merupakan salah satu teks yang berisi informasi ataupun berdasarkan informasi peristiwa atau kejadian yang mengandung fakta maupun data. Terima kasih. Ya, baik, sangat benar. Yang mana teks berita merupakan teks yang berisi tentang peristiwa yang ada di dunia ini, entah dari peristiwa perang, peristiwa di dunia kota, entah di daerah, kejadian apapun itu merupakan berita. Jadi teman-teman perlu ketahui, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berskala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Topik umum untuk laporan berita meliputi perang, pemerintah, politik, pendidikan, kesehatan, entah pun lingkungan, ekonomi, bisnis, mode, dan hiburan, serta acara atletik, acara unik, atau acara biasa. Jadi itu pengertian dari teks berita. Kemudian fungsi teks berita. Berita disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya, segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar adanya. Dengan begitu, masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Jadi teman-teman perlu ketahui, yang mana ketika kita menjadi wartawan atau jurnalis, teman-teman ketika meliput, kita harus tahu apa-apa saja yang harus kita tanyakan. Itu maupun apa yang kita lontarkan pada narasumber. Karena kita ketika bertanya harus punya unsur 5W1H. Nanti saya akan tampilkan materinya sebentar. Unsur 5W itu 5W1H itu. Ada yang tahu apa unsur 5W1H itu? Ada? Ya, silakan. Ya, unsur 5W yang kita itu merupakan salah satu acuan atau panduan yang berisi sebuah pertanyaan. Misalkan what, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Iya, benar. Jadi unsur 5W1H itu apa yang sudah disebutkan oleh Aditya itu sangat benar. Jadi kemudian struktur teks berita. Struktur teks berita itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama itu kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, siapa. Kepala berita disebut juga sebagai lead teras berita atau orientasi. Kemudian yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi apa yang telah disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu.
Dan yang ketiga itu ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita karena sudah termasuk di tubuh berita. Teman-teman ketika menulis berita itu, pasti di tubuh berita itu sudah penjelasan yang lengkap dari menggunakan unsur 5W atau H. Mengapa demikian? Sebab keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Kemudian ada juga unsur teks berita yakni orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua, peristiwa. Struktur teks berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya teman-teman, di bagian ini harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Contoh, Yogyakarta Kompas.com, korban kasus kupon wisata palsu di Gunung Kidul, Yogyakarta terus bertambah. Itu sumber berita yang menempatkan tempat dan kapan kejadian kasus apa yang terjadi di situ. Nah, kita masuk pada unsur-unsur teks berita. Teman-teman kan sudah, teman-teman ada yang tahu apa itu adik simba? Tidak ada. Jadi adik simba itu adalah kepanjangan dari apa, di mana, kenapa, kapan, dan bagaimana. Itu akronim dari 5 unsur 5W 1H. Jadi yang pertama itu what atau apa, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Jadi ketika teman-teman menjadi jurnalis atau wartawan, teman-teman pasti akan menanyakan memakai kalimat apa, seperti ini contohnya, apa penyebab kecelakaan itu terjadi atau apa penyebab peristiwa itu terjadi, begitu menggunakan kata tanya apa. Kemudian where, di mana, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Jadi ketika teman-teman juga meliput suatu berita pasti menggunakan kalimat kata tanya di mana. Contohnya, di mana tempat kejadian kebakaran rumah tersebut, di mana tempat kejadian peristiwa penganiayaan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, when atau kapan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Contoh, kapan, di mana, kapan peristiwa itu terjadi, dan kapan penganiayaan itu dilakukan. Kemudian, siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa penganiayaan tersebut, atau siapa saja yang terlibat pada kasus kecelakaan tersebut. Kemudian why atau kenapa, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Kenapa peristiwa itu terjadi, kenapa penganiayaan itu terjadi, atau kenapa kebakaran itu sampai terjadi, dipicu oleh apa. Kemudian yang terakhir itu how, bagaimana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. Jadi teman-teman ketika bertanya juga pasti akan menanyakan bagaimana motif kecelakaan tersebut atau bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan tersebut. Begitu. Sampai di sini dari adik-adik, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan? Bagaimana kalau misalnya dalam berita itu tidak mengandung salah unsur, misalnya siapa? Saya kira ada. Jadi ketika kita meliput berita, kita
kita kan berpatokan kepada unsur 5W1H. Jadi ketika berita tidak menggunakan unsur 5W1H, pasti berita itu dikatakan tidak lengkap atau belum memenuhi syarat. Walaupun berita itu akan terbit, namun itu dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak ada unsur 5W1H, tidak memperkuat. Ya, tidak memperkuat untuk valid itu berita. Dari adik-adik yang lain, apakah ada pertanyaan? Jadi teman-teman, saya akan tampilkan salah satu contoh teks berita. Jadi teman-teman, ketika kita mengidentifikasi struktur unsur teks berita, teman-teman harus mengetahui yang diidentifikasi itu atau dianalisis itu. Yang pertama, tubuh berita, kemudian ekor berita, dan kepala berita. Tiga ini kan teman-teman akan identifikasi sebentar ketika saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Jadi ini contoh berita. Produk pesawat terbang Indonesia makin diminati oleh banyak negara. Salah satunya adalah pesawat C235 yang menjadi andalan dari PT Dirgantara Indonesia. Pesawat tersebut adalah juga diekspor ke berbagai negara. Nepal, seperti di negara asing yang berada di luar lainnya. Kemudian negara asing dengan pesanan paling banyak adalah Korea Selatan dengan 12 unit, disusul Turki dengan 9 unit. Kemudian negara tetangga Malaysia juga tidak ketinggalan dengan membeli 8 unit. Adapun proses pembuatan produksi yang sangat berjalan adalah 2 unit, masing-masing 1 unit untuk sebagai Senegal, Airport, THI AL Indonesia sejauh sudah menggunakan 31 pesawat ini. Untuk kebutuhan dalam negeri selain untuk militer, pesawat ini juga diproyeksikan untuk kebutuhan sipil. Diperkirakan ada 177 rute domestik yang berpotensi bisa menggunakan pesawat ini dengan mayoritas di kawasan Indonesia Timur, yakni sebanyak 113 unit. Ini teman-teman dipahami baik-baik, dilihat atau dibaca. Ini merupakan identifikasi atau analisis dari unsur teks berita yang mana kita mengidentifikasi kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang pertama pada kalimat 1, kalimat pertama adalah kepala berita. Produk pesawat terbang Indonesia makin diminati oleh banyak negara. Karena pada paragraf ini terdapat unsur pesawat terbang diminati banyak negara. Itu dinamakan kepala berita. Sampai sini paham adik-adik? Kemudian yang kedua, analisis unsur adisiba. Kepala berita dari teks di atas, apa? Pesawat terbang diminati banyak negara. Itu merupakan kalimat apa? Termasuk di kalimat apa? Kemudian di mana di Indonesia ada kata kalimat Indonesia di berita itu. Tempatnya di Indonesia. Kapan itu dilaksanakan? Kini, ada kalimat kini. Kemudian siapa yang terlibat dalam penjualan pesawat tersebut, yakni PT Dirgantara Indonesia. Kemudian mengapa kalimatnya sudah diekspor ke berbagai negara, dan bagaimana dipesan oleh banyak negara. Kata bagaimana itu dipesan oleh banyak negara. Kemudian leher berita terdapat pada paragraf dengan penjelasan mengenai jumlah pesawat terbang yang dipesan oleh negara-negara lain dan jumlah pesawat yang digunakan TNI Angkatan Laut. Kemudian yang keempat, pada kutip bahan, hingga kini pesawat tersebut sudah diekspor ke berbagai negara, diantaranya adalah Thailand dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pengembangan pesawat menjadi pesawat komersial adalah verifikasi. Jadi teman-teman, ketika mengidentifikasi unsur teks berita, teman-teman harus baca dulu beritanya dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman tentukan dari tubuh berita yang mana, kemudian kepala berita yang mana, kemudian yang terakhir itu ekor berita yang mana. Ekor berita walaupun tidak lengkap, hanya saja teman-teman harus tentukan juga ekor berita. Itu.
Saya akan menampilkan satu video dan teman-teman lihat, simak baik-baik ya. Baik Pak. Berita terkini telah terjadi hujan lebat di wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu 7 November 2021 yang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Kebayoran Kemayoran dan Jakarta Selatan terpaksa harus menerobos banjir guna melakukan aktivitas di luar rumah. Menurut pendapat dari warga sekitar, berita ini berbeda dari biasanya. Setiap musim hujan, air Dari video yang saya tampilkan itu, apa yang teman-teman bisa tanggapan dari teman-teman mengenai video berikut yang saya tampilkan? Apa yang muncul di otak teman-teman? Saya lihat tadi bahwa peristiwa itu menyebutkan tempat kejadian, kemudian menyebutkan juga peristiwa apa yang terjadi dan bagaimana itu peristiwa terjadi. Ya, baik, sangat baik jawabannya. Jadi di video tadi sudah menyebutkan unsur-unsur apa yang perlu kita masukkan di berita. Jadi teman-teman perlu ketahui juga itu merupakan berita melalui media televisi, karena berita itu banyak dari media koran, walaupun media online juga dan media lainnya itu. Jadi teman-teman, dari sampai sini apakah ada pertanyaan lagi tentang teks berita itu? Sudah ada Pak, sudah paham. Sudah paham? Iya Pak. Ya, Pak. Ya, baik. Saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Jadi tugas ini dikerjakan per kelompok. Jadi sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan aspek yang saya akan nilai dari jawaban teman-teman, yakni yang pertama kebenaran unsur dari 3 unsur teks berita yang saya sampaikan tadi. Yang pertama kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita. Jadi teman-teman silakan tentukan unsur teks berita dari 3 yang saya sebutkan tadi. Jadi yang dinilai itu 50 poin untuk kebenaran dan penggunaan bahasa dan ketepatan menganalisis atau mengidentifikasi unsur teks berita itu 50. Jadi totalnya 100. Itu aspek penilaian. Saya berikan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Jadi jika teman-teman ada yang bingung ataupun ada yang ditanyakan mengenai soal, silakan ditanyakan kepada saya. Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini menentukan 5W1H dalam berita. Kalian hanya menentukan kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Itu yang kalian tentukan. Ada yang bingung teman-teman? Jadi adik kelas ini menentukan kepala berita itu ditentukan, silakan isi di sini. Kemudian baca, lalu tentukan lagi tubuh berita. Tubuh berita itu isi dari semua teks berita itu. Kemudian ekor berita itu adalah akhir dari teks berita tersebut. Waktunya 10 menit ya adik-adik.
Silakan teman-teman pahami baik-baik jenis berita menggunakan unsur 5W1H, di mana kalimat yang merupakan kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Harap teman-teman bisa mengetahui itu karena melalui pembelajaran ini kita menggunakan kompetensi awal, yakni mampu mengidentifikasi unsur teks berita dengan benar. Gitu. Silakan waktunya terus berjalan. Dari adik Deviana, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Silakan contoh berikan ini salah satu tubuh berita. Silakan isi atau tandai saja. Gitu. Ini kepala berita, ini tubuh berita, dan ini ekor berita. Dari adik Kevin, dari adik Giat sudah? Sudah. Silakan untuk dari kelompok adik Giat untuk mempresentasikan hasilnya. Ya baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman saya Kevin, yakni tentang kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, kita melihat pada teks ini bahwa untuk kepala berita itu berada pada awal kalimat, yaitu puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Tanjung. Unjuk rasa itu diterima Wakil Ketua Deprok Sofyan Puji bersama Ketua Komisi Hamid Kun. Kemudian untuk tubuh berita itu sudah masuk pada isi, yaitu mengenai adapun aksi tersebut mengangkat isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Pertama, soal pencabutan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dan lain sebagainya, dan yang terakhir ekor berita, yaitu nantinya kami akan tidak lanjut dengan rapat pendengar pendapat RDP. Tetapi untuk Trijaya, Tangguh, dan Royal Coconut Kabupaten Gorontalo telah dalam proses negosiasi oleh dinas terkait dengan buruh dan pemberi kerja itu. Komisi koordinasi lagi ke sana. Terima kasih. Sudah saya. Baik, terima kasih adik Giat sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok adik Giat. Jadi selanjutnya kelompok adik Deviana mempresentasikan hasilnya. Baik, dari kelompok kami itu, kepala berita itu terdapat pada paragraf pertama. Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Deprok Gorontalo saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, Senin. Unjuk rasa itu diterima Wakil Ketua Deprok Sofyan Puji bersama Ketua Komisi 4 Hamid Kun. Kami menyambut baik aspirasi ini karena merupakan bagian tanggung jawab kita, ujar Sofyan. Nah, kemudian tubuh berita dimulai dari, adapun aksi tersebut mengangkat isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Pertama, soal pencabutan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang disahkan pada akhir Maret 2023 lalu. Selain itu, masa aksi juga meminta parliamentary dicabut lalu mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja. Nah, selanjutnya ekor berita, yaitu nantinya kami akan tindak lanjuti dengan rapat dengan pendapat, tetapi untuk Trijaya, Tangguh, dan Royal Coconut Kabupaten Gorontalo itu telah dalam proses negosiasi oleh dinas terkait dengan buruh dan pemberi kerja itu. Kami koordinasi lagi ke sana. Namun untuk pekerjaan di Hotel Makna itu kami akan RDP dalam waktu yang dekat, ujar Sofyan. Terima kasih. Baik, terima kasih adik Deviana sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Kemudian dari kelompok Hasni, silakan mempresentasikan. Baik, terima kasih. Dari kelompok saya untuk kepala beritanya yaitu pada kalimat puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI menggelar aksi unjuk rasa di Deprok Gorontalo saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day.
Kemudian untuk isi dari berita itu sendiri terletak pada kalimat, adapun aksi tersebut mengangkat isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Pertama, soal pencabutan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada akhir Maret 2023 lalu. Dan untuk ekor berita terletak pada kalimat, nantinya kami akan tindak-lanjuti dengan rapat dengar pendapat atau RPD. Tetapi untuk Sriwijaya Tangguh dan Royal Coconut Kabupaten Gorontalo itu telah dalam proses negosiasi oleh dinas terkait dengan buruh dan pemberi kerja itu. Kami koordinasi lagi ke sana. Baik, terima kasih Adik Hasmi telah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Jadi dari hasil presentasi teman-teman, adik-adik sekalian, yang mana untuk kelompok dia saya memberikan nilai 100. Kemudian untuk kelompok Terjana saya memberikan 90. Kemudian untuk adik Hasni saya memberikan nilai 80. Karena saya melihat dari semua jawaban yang saya dengar dan saya baca semua sama. Karena sebenarnya teman-teman bisa mengambil berbeda kalimat, tidak semua monoton di awal kalimat. Yang penting kepala berita itu seperti dia menyatakan atau memberikan informasi tentang singkat atau padat dan jelas. Seperti kasus ini bisa jadi Alex terima demo saat May Day, itu bisa jadi kepala berita karena merupakan judul. Kemudian untuk tubuh berita, teman-teman adik-adik bisa mengambil pada Gorontalo Post ID, puluhan buruh, takas dan sekalian. Itu untuk tubuh berita. Kemudian ekor berita, teman-teman sudah betul semua. Hanya saja yang lain seperti ikut-ikutan. Jadi saya memberikan nilai tidak sama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi teman-teman juga perlu ketahui ketika teman-teman menjadi wartawan atau ingin menjadi jurnalistik, teman-teman harus punya mental yang kuat, punya jiwa yang kuat. Karena di dalam meliput atau menjadi wartawan itu banyak tantangan. Ada yang narasumbernya tidak bisa ditanyakan, ada narasumbernya yang tidak mau diwawancarai. Seperti itu, banyak tantangan ketika kita menjadi narasumber. Ketika meliput di suatu kegiatan, kita harus mengejar atau menahan seseorang atau narasumber yang akan kita tanyakan. Karena tidak semua narasumber mau ditanyakan. Gitu. Jadi ketika meliput suatu berita, teman-teman harus berpatokan atau menuju kepada 5 unsur itu. Yang pertama apa, kemudian yang kedua kapan, yang ketiga siapa, yang keempat kenapa, yang kelima mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Ya teman-teman harus berfokus kepada unsur 5W1H. Jadi itu disingkat adik Simba. Disingkat jadi adik Simba. Jadi teman-teman juga perlu ketahui jenis teks berita itu ada berita langsung, berita opini, kemudian interpretatif, berita investigasi, kemudian berita mendalam. Berita langsung itu yang mana berita ditayangkan atau diliput suatu peristiwa tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Kemudian berita opini berasal dari seorang ahli yang tahu yang lebih ke bidangnya itu, seperti kalian mewawancarai dokter, menteri, dosen, itu kan pada ahlinya. Kemudian berita interpretatif itu berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Jadi teman-teman juga ketika meliput berita, tidak semuanya harus teman-teman ketahui. Tetapi ketika teman-teman juga melahirkan opini atau melalui gagasan yang teman lihat pendapat teman-teman atau adik-adik sekalian tahu, tidak bisa asal-asal, harus secara jelas juga dan sesuai fakta yang ada atau yang dilihat oleh adik-adik sekalian. Kemudian berita investigasi itu menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Jadi teman-teman ketika meliput suatu berita pasti ada penyelidikan. Dan teman-teman akan menyelidiki lebih dalam berita apa dulu yang akan
diliput. Jadi untuk yang terakhir itu berita mendalam. Ketika teman-teman meliput juga ada berita mendalam memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Jadi teman-teman jika ingin mengetahui lebih dalam, lebih rinci suatu peristiwa, teman-teman pasti akan menanyakan lebih dari satu narasumber agar punya perbandingan atau pendapat atau pernyataan dari setiap narasumber itu. Jika ingin lebih mendalam mengetahui itu peristiwa itu, dan harus pada berita mendalam itu menggunakan kalimat kenapa dan bagaimana peristiwa itu sampai terjadi, bagaimana kronologisnya, bagaimana motifnya. Dari sini, dari semua materi yang saya paparkan, yang Bapak paparkan, apakah ada pertanyaan? Gimana Pak? Dari adik Hasni sudah paham tentang teks berita? Ya baik. Masih semangat? Semangat. Oke. Baik, jadi dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya saya akan mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya teman-teman harus menuliskan atau mengetik di Word berita yang diliput oleh teman-teman sendiri atau adik-adik sekalian yang meliput pada kejadian secara fakta ataupun nyata di tempat kejadian tersebut. Silakan menggunakan unsur 5W1H. Pakai pertanyaan itu ketika meliput suatu berita. Jadi teman-teman juga terima kasih yang sudah mempresentasikan, sudah bertanya, didian. Ya. Jadi untuk adik-adik sekalian ketika belajar tetap berproses, tetap semangat untuk belajarnya, karena apa yang kita impikan tidak bisa berhasil jika kita tidak melalui proses yang panjang. Pasti kita berproses dulu dari awal, pertengahan sampai apa yang telah impikan bisa tercapai. Jadi orang hebat itu tidak dihasilkan dari kemudahan, kesempatan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan air mata. Semua pasti penuh jiwa raga yang kita akan keluarkan ketika kita ingin berproses dan menggapai apa yang kita impikan. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jadi saya bisa simpulkan bahwa berita itu adalah media atau isi teks yang ditampilkan di televisi maupun media-media online yang berupa fakta atau kejadian peristiwa yang terjadi di dunia maupun daerah. Jadi mohon maaf jika Bapak ada salah kata atau kekeliruan, karena Bapak juga hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu ya. Ya Pak. Permisi ya. Ya. Break di pas sholat yang punya break. Oh, ya. Terus saya